slow it down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abizar Asef Firdausi dari tim 2. Jadi, tim 2 di sini akan membahas tentang literasi digital bijak di dunia maya untuk meningkatkan kesadaran bermedia sosial khususnya generasi Z. Pada era digital kali ini, bermedia sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, khususnya generasi Z. Namun dengan kemudahan akses tersebut, kita harus juga menyikapinya dengan bijak dan tanggung jawab. Dalam video ini, mari kita bersama-sama memahami pentingnya literasi digital agar kita dapat bermedia sosial dengan aman, cerdas, dan beretika. Terima kasih. Jadi kasus yang saya ingin bawakan pertama ini adalah kasus demo pada bulan Agustus 2025 yang terjadi di Indonesia. Pada akhir bulan Agustus 2025 terjadi demo besar-besaran di berbagai kota di Indonesia, terutama di gedung DPR RI Jakarta. Aksi demo ini menuntut toleransinya kinerja anggota DPR RI yang kurang tepat dan penghapusan tunjangan anggota DPR yang dinilai secara berlebihan. Nah, media sosial berperan penting dalam penyebar informasi demo ini. Banyak pemposting konten melalui unggahan foto dan video yang diambil dari tempat kejadian tersebut. Namun, sebagian dari antaranya tidak diverifikasi secara benar, sehingga menyebabkan penyebaran hoax dan provokasi digital. Dalam kasus ini, penggunaan aktif media sosial yang merupakan penyebaran informasi dan mengirim opini publik melalui unggahan foto dan video. Sedangkan penggunaan pasif ialah orang yang membaca informasi tersebut kemudian menyerap informasi tersebut tanpa dipastikan kebenarannya. Permasalahan yang muncul pada media sosial akibat peristiwa demo pada Agustus 2025, yang pertama, penyebaran hoaks dan disinformasi antar sesama. Yang kedua, polarisasi opini dan perpecahan digital. Yang ketiga, munculnya ujaran kebencian atau cyberbullying. Yang keempat, manipulasi opini oleh influencer dan akun-akun palsu. Yang kelima, pengaburan isu utama. Dan yang keenam, keamanan dan privasi digital. Dengan ini, akibat peristiwa kemarin, media sosial yang harusnya menjadi alat komunikasi dan edukasi justru berubah menjadi arena konflik. Karena kurangnya literasi digital dan kontrol emosi serta tanggung jawab etika bersama. Nah, untuk solusi dari permasalahan tersebut, yang pertama, meningkatkan literasi digital. Yang kedua, mengedepankan etika dan tanggung jawab digital. Yang ketiga, perkuat peran media dan influencer positif. Yang keempat, pemerintah dan platform digital harus transparan dan responsif. Yang kelima, bangun ruang dialog dan konstruktif. Dan yang keenam, perhatikan keamanan dan privasi digital. Dengan ini dapat diharapkan publik menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Media sosial bisa kembali menjadi ruang aspirasi dan edukasi, bukan alat provokasi dan perpecahan. Contoh kasus kedua kami ambil dari anak kecil yang bernama Rio yang belajar sebagai content creator membahas tentang perintis. Rio mengatakan, orang banyak pengen hidup nyaman, tapi tahu nggak apa yang lebih seru? Justru hidup sebagai perintis. Gak ada yang nunjukin arah, gak ada yang menjamin hasil, tapi justru di situ letak aslinya. Video unggahan Rio tersebut mengundang banyak komentar negatif oleh netizen. Tidak hanya berupa kritikan, bahkan ada yang membuat meme untuk memprolog cara bicara dan penampilan Rio seperti kasus Rio ini menggambarkan bentuk cyberbullying
yang sering terjadi pada kreator muda seperti ejekan, penghinaan, body shaming, hingga pembuatan konten balasan yang bertujuan untuk menjatuhkan. Walaupun hanya komentar di layar, dampak pada anak seperti Rio sangat nyata. Dampak yang terjadi pada kasus Rio yang pertama adalah gangguan psikologis yang menyebabkan tekanan mental karena mendapatkan hujatan dari netizen. Yang kedua adalah timbulnya rasa takut untuk pergi ke sekolah. Kondisi ini dapat mengganggu perkembangan psikologis pada anak karena ia belum mampu untuk menerima hujatan dari netizen. Solusinya adalah memberikan edukasi pada anak di bawah umur yang ingin menjadi konten kreator. Yang kedua adalah pengawasan ketat dari orang tua pada anak. Yang ketiga yaitu membatasi konten pada anak, seperti memberikan waktu istirahat pada anak, seperti bermain dan istirahat dari sosial media. Yang keempat adalah peningkatan literasi pada orang dewasa, karena ketika ia ingin memberikan komentar harus mempertimbangkan dampak psikologis pada anak. Jadi, untuk contoh ketiga adalah kasus hoax Indonesia Darurat Udara. Pada September 2025, kualitas udara di Indonesia, khususnya kota-kota besar, memang menurun drastis akibat pembakaran hutan. Tetapi, ini hanyalah isu, dan isu ini menjadi viral di media sosial dengan tagar langit abu-abu dan udara darurat. Namun, muncul konten provokatif yang memperkeruh keadaan. Hal ini menyebabkan kepanikan publik. Nah, dampak-dampaknya ada 3. Yang pertama, dampak terhadap kesehatan. Dampak terhadap kesehatan sendiri dapat menyebabkan iritasi mata dan gangguan pernapasan. Yang kedua, yakni dampak terhadap sosial. Dampak terhadap sosial sendiri dapat menyebabkan masyarakat merasakan panik dan saling tuduh-menuduh. Yang ketiga, dampak terhadap lingkungan. Dampak terhadap lingkungan sendiri dapat merusak atau menghilangkan habitat satwa dan juga dapat mengganggu ekosistem alam. Demikian pembahasan kita mengenai pentingnya literasi digital dalam kehidupan generasi Z. Semoga video ini dapat membantu kita untuk lebih bijak, cerdas dalam bermedia sosial. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.